nama aku Anima Kristiawana Siahaan dari program studi agroteknologi angkatan 2022. Di sini aku mengangkat salah satu permasalahan yang sering dialami oleh petani Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu merupakan negara agraris, yang dimana sebagian besar penduduknya bekerja pada bidang pertanian. Indonesia juga memiliki lahan pertanian yang luas, sumber daya alam yang beraneka ragam dan berlimpah. Namun, sebagai negara yang beriklim tropis, tantangan utama bagi petani Indonesia adalah hama dan penyakit tanaman. Tanaman yang terserang hama dan penyakit sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut, dapat mengakibatkan kerusakan hingga gagal panen dan dapat merugikan petani. So, di video kali ini aku mau bahas salah satu hama yang menyerang salah satu tanaman hortikultura, yaitu tanaman terong. First of all, apa aja sih sebenarnya hama-hama yang sering menyerang tanaman terong ini? Yang pertama itu ada thrips, yang kedua ada apit, yang ketiga ada wereng daun, yang keempat ada kutu bungulan, yang kelima ada kutu kebul atau kutu putih, yang keenam ada tumbuh merah, yang ketujuh ada ulat gerayak atau Spodoptera apitur. Baik, di sini aku mau berbagi informasi ke teman-teman semua tentang hama kutu kebul atau kutu putih pada tanaman terong. Disimak videonya. Kutu kebul atau kutu putih, Bemisia tabaci, adalah hama penting pada tanaman terong yang berasal dari Amerika Selatan. Kutu putih dapat hidup pada bagian bawah daun, batang, serta pucuk batang. Kutu ini merupakan serangga oval tanpa sayap yang ditemukan di daerah beriklim hangat atau sedang. Populasi kutu putih dengan iklim kering akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang bercurah hujan tinggi atau lembab. Kondisi suhu yang lebih panas dengan tingkat kelengkatan yang lebih rendah merupakan tempat yang tepat untuk berkembang biaknya kutu putih. Kutu putih juga bertelur di tanah. Setelah menetas, nimfa dan serangga dewasa dapat merayap ke tanaman tetangga. Kutu ini juga dapat tersebar pada tanaman yang berjarak lebih jauh dengan bantuan angin atau serangga seperti semut. Tubuh dari kutu putih ini dilindungi oleh lapisan lilin tepung tipis sehingga mereka terlihat seperti kapas. Cara kerja hama kutu kebul atau kutu putih ini adalah dengan mereka memasukkan bagian mulut penindik dan stilet mereka ke dalam jaringan tanaman dan menghisap getahnya. Daun akan mengeriting karena cairan di dalam daun dihisap oleh kutu ini. Kutu kebul mengeluarkan kotoran berupa embun madu, sehingga tanaman yang terdapat banyak kutu ini akan ditemui juga banyak semut yang akan memanfaatkan kotorannya. Semut dapat menjadi penyebar kutu kebul atau kutu putih ini ke tanaman lain. Embun madu ini juga dapat menjadi media tumbuhnya jamur jelaga yang dapat menutupi daun dalam proses fotosintesa. Kehadiran kutu kebul Bemisia tabaci pada tanaman terong dapat berperan sebagai hama yang merusak secara langsung, yaitu dengan gejala pada daun berupa bercak kuning, mengering seperti terbakar, kemudian berkembang hingga hampir seluruh daun atau pucuk berwarna kuning cerah. Kemudian, kutu kebul atau kutu putih dapat juga berperan sebagai hama yang merusak secara tidak langsung, yaitu sebagai vektor penyakit dari Piper Yellow Leaf Curl Virus atau yang dikenal dengan virus kuning. Tanda-tanda dari penyakit ini dapat terlihat dari kondisi tanaman yang layu dan daun yang berkerut. Hampir semua daun muda atau pucuk akan berubah warna menjadi kuning cerah. Adapun cara pengendalian dari hama kutu kebul atau kutu putih ini antara lain, yang pertama, gunakan benih atau bibit yang sehat atau dari sumber yang bersertifikat. Yang kedua, pantau kebun secara teratur untuk melihat tanda-tanda adanya hama. Yang ketiga, singkirkan dan hancurkan tanaman atau bagian tanaman yang terinfeksi penyakit. Yang keempat, lakukan penyiangan gulma. Yang kelima, menggunakan musuh alami atau predator seperti laba-laba. Yang keenam, lakukan pemupukan yang seimbang dan tepat waktu. Yang ketujuh, lakukan rotasi tanaman seperti kacang-kacangan, kangkung, atau timun. Dan yang terakhir, saat sudah mencapai ambang batas, dapat menyemprotkan insektisida yang berbahan aktif bifenthrin, chlorpyrifos, deltametrin, dan pyrethroids.